Selamat siang, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Siang ini saya akan mempresentasikan perbedaan pencobaan iblis terhadap Yesus dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Saya Elina Sitepu, mahasiswa S2 STTII Surabaya. Sebagai latar belakang mengapa Yesus diizinkan Tuhan untuk dicobai, dalam Alkitab ada saatnya Tuhan mengizinkan umatnya untuk diuji, untuk membuktikan apa yang ada di dalam hati mereka. Sebagai contoh Ayub, dia kehilangan seluruh harta bendanya dan juga termasuk anak-anaknya, tetapi dia memilih untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Begitu juga dengan cara yang sama, Allah mengizinkan setan untuk mencobai Yesus, untuk membuktikan kebenaran Yesus. Yesus tidak jatuh ke dalam dosa akibat pencobaan iblis, tetapi dia berdiri teguh dalam kebenaran firman Tuhan. Injil Matius, Lukas, dan Markus menulis bahwa Roh membawa Yesus ke padang gurun. Di padang gurun, Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Secara tradisional, bangsa Yahudi berpuasa jika ada pergumulan yang berat, pergumulan rohani yang berat. Sebagai contoh, Elia dan Musa dalam perjanjian lama berpuasa 40 hari dan 40 malam, dan Yesus melakukan hal yang sama. Nah, dalam praktek Yudaisme, berpuasa ini biasanya dihubungkan dengan tubuh dan kebutuhan jasmani untuk penyangkalan diri dan pertobatan dari dosa. Sebelum penjelasan lebih lanjut, kita akan melihat dahulu klip Markus Sugiarto yang merupakan cuplikan dari film Yesus tahun 1979. Yesus berumur 30 tahun ketika memulai pekerjaannya. Waktu meninggalkan sungai Yordan, Yesus penuh dengan Roh Kudus dan memimpinnya ke padang gurun. Di sana ia dicobai iblis selama 40 hari. Selama itu pula ia tidak makan apa-apa. Kata iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. lalu iblis membawanya ke tempat yang tinggi dan menunjukkan seluruh kerajaan dunia. "Aku berkuasa atas semua kekayaan dan kemuliaan itu, dan aku akan memberikannya kepadamu jika engkau sujud dan menyembah aku." Ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, dan pada Dia sajalah kau berbakti. Iblis membawanya lagi ke Yerusalem dan menempatkannya di bubungan bait Allah. "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya menatang engkau, sehingga kakimu tidak terantuk pada batu." Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Selanjutnya, kita akan melihat di dalam jenis pencobaan yang dialami Yesus di dalam video tadi ada 3. Yang pertama adalah batu menjadi roti. Pencobaan ini
terjadi di padang gurun setelah Yesus berpuasa. Alexander Jones melaporkan bahwa padang gurun ini diyakini adalah daerah berbatu tanpa penghuni antara Yerusalem dan Yeriko. Secara tradisional dianggap lokasi tepatnya di Gunung Korantina. Padang gurun ini terkenal dengan pemukiman roh-roh jahat. Sebagai respon terhadap suruhan setan itu, Yesus membalasnya dengan mengandalkan firman Tuhan. Kutipan yang diambil dari Ulangan 8 ayat 3 bagian akhir, di sana tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi di sini Yesus mengandalkan firman Tuhan. Kemudian iblis membawa Yesus ke bubungan bait Allah. Ini yang kedua ya. Bubungan bait Allah ini tingginya sekitar 180 kaki dari tanah atau 60 meter. Kalau kita membayangkan gedung bertingkat, maka ini kira-kira lantai 15. Yang kalau seseorang jatuh, pasti akan remuk. Tapi iblis memutarbalikkan firman Tuhan dengan mengatakan, kamu pasti akan ditopang oleh malaikat. Tapi Yesus tidak mau mencobai Allah ya, jadi dia tidak melakukan tantangan ini. Nah, tantangan yang ketiga, Yesus dibawa ke tempat yang tinggi dan menunjukkan seluruh kerajaan dunia ini. Tantangannya kalau kamu menyembah iblis, maka kerajaan ini semua menjadi milikmu. Dan ini terjadi di Gunung Karantina tadi ya, satu puncak batu, jalur antara Yerusalem dan Yeriko. Yesus juga tidak mau menerima tantangan ini. Nah, sekarang kita lihat perbedaan-perbedaan yang dicatat dalam kitab-kitab Injil. Ya. Dalam Injil Lukas dan Matius, ini paling banyak tercatat ya. Yang berbeda hanyalah urutan ketiga pencobaan tersebut. Tapi isinya atau maknanya sama. Nah, Geisler dan Hoyle mengamati bahwa Injil Matius mencatat percobaan ini secara kronologis, sedangkan Injil Lukas mencantumkannya secara klimaks. Artinya, semakin lama pencobaan yang diberi oleh iblis ini semakin tinggi, semakin berkualitas pencobaannya, kira-kira seperti itu. Nah, sedangkan Injil Markus, dia tidak memberi detail seperti Injil Matius dan Lukas ya. Di dalam Injil Matius dan Lukas, di sana ada tantangan roti dibuat dari batu untuk mengatasi rasa lapar ya, ini fisiknya ya. Kemudian melompat ke bawah ini kekuatan, kekuasaan ya. Kemudian menyembah iblis untuk kemakmuran, memperoleh seluruh kerajaan di dunia ini. Kalau kita lihat, manusia juga seringkali dicobai dalam ketiga hal ini. Fisik, kekuasaan, dan kemakmuran. Karena itu, kalau kita ada dalam pencobaan, kita bisa mencontoh Tuhan Yesus untuk menggunakan firman Tuhan sebagai tameng kita agar tidak jatuh di dalam pencobaan. Nah, di dalam Markus memang tercatat sangat singkat, hanya 2 ayat ya. Tapi di sana tercatat berada di antara binatang-binatang liar. Jadi kita bisa membayangkan padang gurun itu tempat berkumpulnya iblis, setan, dan binatang-binatang liar. Cukup menakutkan dan mungkin juga sangat sedikit tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh di sana. Seperti itu. Nah, sedangkan di dalam Injil Yohanes, memang percobaan Kristus tidak secara lengkap diceritakan. Tetapi dalam Injil ini ditulis bahwa Yesus menyebut iblis adalah si penguasa dunia ini, tetapi dia tidak punya kuasa terhadap Yesus. Jadi meskipun tidak tercatat, Yohanes sebenarnya mengetahui pencobaan yang dialami oleh Yesus ini. Secara paralel, beberapa penulis atau beberapa teolog menyatakan
Yohanes 6 ayat 26 dan 31 itu pembuatan roti di padang gurun itu batu menjadi roti. Kemudian Yohanes 2 ayat 18 tanda Mesias di bait Allah itu melompat dari atas bait Allah. Yohanes 6 ayat 15 merebut kekerajaan dengan kekerasan itu adalah kerajaan dunia. Jadi sebenarnya keempat Injil ini mencatat kejadian pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Nah, sekarang kita mau lihat secara lebih detail perbedaan pencobaan Yesus di padang gurun menurut Injil Matius, Markus, dan Lukas ya. Ayat 1 ini sama dibawa ke padang gurun, kemudian dicobai iblis untuk eh, mengubah batu menjadi roti. Di sana Markus mencatat dia berada di antara binatang-binatang liar. Tapi ini hanya penjelasan lebih detail, tidak mengubah makna. Kemudian jawaban Yesus terhadap tantangan itu, kita lihat yang hijau itu sama ya. Jadi yang berbeda yang merah, tapi sebenarnya maknanya sama. Hanya Matius mengutip lebih lengkap. Ini dapat dipahami karena Matius ini menulis suratnya untuk bangsa Yahudi yang mengenal kitab Perjanjian Lama. Nah, kemudian ayat-ayat selanjutnya itu perbedaan hanya urutan. Kalau di Matius dia dibawa ke bubungan bait Allah, sedangkan di Lukas Yesus dibawa ke tempat yang tinggi. Tapi kalau nanti dibandingkan ayat-ayat selanjutnya, jawaban Yesus juga ada tertulis. Jadi sekali lagi Tuhan Yesus mengandalkan firman Tuhan. Nah, kemudian karena tadi ya urutannya yang berbeda, di ayat selanjutnya di Matius dia dibawa ke tempat yang tinggi, sedangkan di Lukas dia dibawa ke hubungan bait Allah. Tapi jawaban Yesus lagi-lagi sama ya. Kalau untuk eh, gunung tinggi, dia mengatakan bahwa hanya Allah saja yang dapat disembah. Jadi dia nggak mau menyembah iblis. Kemudian untuk menjatuhkan dirinya karena akan ditopang oleh malaikat-malaikat, Yesus berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan akhirnya kita lihat malaikat-malaikat datang melayani Yesus yang dicatat di dalam Matius dan Markus, sedangkan Lukas tidak mencatatnya. Nah, jadi sebagai penutup, kita bisa melihat perbedaan di dalam Injil-Injil ini. Yang pertama, urutannya saja yang berbeda di dalam Injil Matius dan Lukas. Jadi tidak ada yang berbeda kalau boleh disimpulkan ya. Kelengkapan pengutipan ayat dari Perjanjian Lama, Matius mengutip lebih lengkap daripada Lukas. Artinya tidak berbeda. Kemudian yang ketiga, Injil Markus dan Yohanes tidak mencatat secara lengkap, tapi mereka juga mengetahui kejadian ini. Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa pencobaan di padang gurun ini diketahui oleh keempat penulis Injil ini dan eh, sebenarnya maknanya sama, tidak ada perbedaan yang berarti. Terima kasih. Sekian penjelasan perbedaan pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Tuhan Yesus memberkati kita.